I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak ibu. Mana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siapa yang mimpin doang? Betul kelas. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya, kita mau belajar. Sudah belajar di rumah kan? Iya. Sebelum kamu berangkat ke sekolah, ada baiknya kamu belajar dulu di rumah, mempersiapkan materi apa yang akan kamu pelajari. Kamu baca-baca dulu, ya. Supaya apa kamu belajar dulu di rumah, Nak? Iya, supaya memahami, supaya langsung mengerti materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi nyambung antara guru sama murid. Apa yang dibicarakan, apa yang ditanya, kamu bisa menjawabnya. Oke? Ibu absen dulu ya, Nak ya. Ibu absen dulu. Ayo. Abel. Abernigo. Aprianda. Agnes. Untuk anak ibu, coba dulu dirapikan dulu pakaiannya semua, biar kita semangat belajar. Sudah rapi ya? Sudah. Semuanya sudah bersih, Bu, lihat kelasnya juga sudah tertib, sudah rapi, sudah bersih. Nah sekarang ambil buku geografinya, ayo. Buku geografi. Oke. Sudah diambil buku geografi? Sudah. Nah sekarang coba dulu lihat, Nak. Materi kita hari ini tentang biosfer. Biosfer, flora dan fauna, bagian dari makhluk hidup. Lihat bukumu halaman 111. Kita lanjut ya. Di bagian biosfer, ya. Di sini bagian dari biosfer ini, Nak, tujuan pembelajaran pada materi ini, ya, supaya kamu dapat menganalisis. Karena hari ini Ibu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi, maka tujuan pembelajarannya kamu dapat menganalisis, ya, bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, nah sekarang perhatikan ke depan. Oke, di bagian materi kita biosfer, flora dan fauna. Perhatikan ke depan, Ibu baca, kamu perhatikan ke depan ya. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, di mana di bagian biosfer ini, ya, ada 2 pembagiannya, bio dan sfer. Oke, bio yang artinya kehidupan, sedangkan sfer yang artinya lingkungan. Jadi kalau kita simpulkan, gabungan antara biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer,
hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Ya, ini kata para ahli yang ada di buku. Ya, panjang kan kalimatnya. Tapi kita persingkat dulu. Yang bisa kamu pahami. Ya, apa itu biosfer? Kita persingkat kalimat. Ini kan kata buku kan. Jadi kalau menurut pendapatmu, apa itu biosfer? Berdiri nak. Ayo berdiri, ayo. Secara singkat itu. Iya, secara singkat yang bisa kamu pahami tentang biosfer. Biosfer itu sesuai dengan kalimatnya, bio yang berarti makhluk hidup dengan sfer yaitu lapisan. Jadi biosfer itu tempat lapisan makhluk hidup tinggal maupun berkembang biak. Pintar. Iya. Oke, terima kasih. Cara singkatnya itu, biosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup. Ya, tempat tinggal makhluk hidup. Karena di bagian biosfer ini flora dan fauna, maka makhluk hidupnya itu flora dan fauna. Tempat tinggal flora dan fauna ini apa-apa saja, di mana-mana saja. Di air, di udara, dan di udara itu termasuk di darat, ada juga di udara. Ya. Nah sekarang satu hewan saja setiap kelompok spontan. Di air hewan apa? Ikan. Kelompok siapa yang bertunjuk? Di udara hewan apa? Burung. Di darat hewan apa? Kanguru. Di air hewan apa? Ikan. Kepiting sama juga ikan. Kepiting beda sama ikan. Lanjut. Di udara hewan apa? Selain burung. Iya. Burung itu udah semua merpati, beo. Di air hewan apa? Lumba-lumba. Lagi anak lumba. Di darat hewan apa? Sapu. Dan itulah bagian dari tempat tinggal flora dan fauna. Flora itu apa nak? Fauna itu apa? Lagi. Itu masih pengertiannya. Sekarang ke bagian inti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Perhatikan ke depan, Ibu baca. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan tidak merata. Benar? Iya. Ya, maksud dari kalimat ini coba dulu. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan tidak merata. Contohnya apa nak? Kita ambil hewan harimau di Sumatera. Hewan harimau di Sumatera, ya itu dia hewan ini bisa hidup hanya di Sumatera. Ya, tapi di Papua belum bisa. Lebih terkenal itu harimau di Sumatera. Yang paling terkenal itu adalah komodo. Bagian dari di mana dia tinggal nak hewannya? Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan tidak merata sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Terdapat wilayah yang sangat padat populasinya. Namun ada juga wilayah di muka bumi yang tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Ya. Selain manusia, ternyata flora dan fauna juga memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap wilayah. Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemui di satu tempat dan tidak ada di tempat lainnya. Nah, itu tadi yang contohnya yang sudah kamu sebutkan.
Itulah yang menyebabkan persebaran flora dan fauna tidak merata di permukaan bumi. Kita lanjut. Flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru dunia dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi yaitu, inilah faktor yang mempengaruhi kenapa flora dan fauna tidak merata di permukaan bumi. Ya. Yang pertama, iklim. Yang kedua, yang ketiga, geografi. Yang keempat, biologi. Coba dulu, Ibu panggil dulu namanya. Bisa nggak disebutkan yang 4 ini tanpa melihat ke depan? Leka, mana Leka? Iya. Jangan lihat ke depan ya. Coba dulu lihat Ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi. David. Topografi. Iklim. Biotik. Iya. Itu harus ingat ya nak ya. Ada 4 iklim, edafik, geografi, yang keempat inilah bagian dari diskusi kamu yang akan kamu kerjakan setiap kelompok. Ya. Di sini ada LKPD, bagian dari lembar kerja peserta didik, di mana di bagian LKPD ini itu bagian dari soal untuk kamu diskusikan per kelompok. Dan kelompoknya ya sudah Ibu tentukan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Ketua kelompok 1 Lucy. Ketua kelompok 2 Mores. Kelompok 3 kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2 nanti bagian dari hasil diskusimu kamu tulis di kertas double folio. Tulis nama kelompoknya dan buat isi dari disahkan Ibu penjelasan dari LKPD ini. Tadi sudah kamu sebutkan bagian dari 4 faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, yang keempat inilah edafik, iklim, biotik, dan fisiografi. Ini yang 4 ini kamu analisis ya. Kenapa yang 4 ini dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Itu yang kamu diskusikan. Oke? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti. Oke? Sekarang yang dari buku bacaan yang sudah kamu ambil ya, itu saja sebagai referensinya. Oke? Ayo dikerjakan kerjasama per kelompok. Ingat waktu kita 15 menit ya. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi. Itu judulnya ya. Ayo, yang Ibu nilai kerjasama per kelompok. Oke. Mana udah dikerjakan? Lanjutkan ya. Perhatikan teman, sudah waktunya kita presentasi. Selesai. Kelompok 2. Sudah Bu. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ada berapa nak? 4. Ayo kita sebutkan yang pertama. Geografi.
satu kelompok. Oke, dengarkan Ibu bagi. Tapi itu dibacakan kelompok 1. Oke. Lanjut, fisiografi ini dibacakan kelompok 4. Biotik dibacakan kelompok 5 dan kelompok 6. Oke? Mengerti? Mengerti ya? Kita aktifkan kelompok kita. Kalau ada yang bertanya ya. Jangan malu-malu. 2 dan kelompok 3 maju ke depan. 3 orang aja mewakili. Selamat pagi, guru dan teman-teman sekalian. Pagi, siang, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu faktor iklim, yaitu suhu udara. Perbedaan letak geografis, astronomis, sudut datangnya sinar matahari, jarak daratan dengan lautan, ketinggian lokasi, dan tutupan lahan membuat suhu udara di setiap wilayah tidak seragam. Sementara itu, kehidupan tumbuhan maupun hewan Perhatikan erat kondisi suhu udara. Banyak spesies tertentu memerlukan suhu udara ideal di lingkungan hidupnya agar dapat tetap bertahan dan berkembang biak. Karena itu, kawasan dengan suhu non ekstrim atau tidak terlalu panas maupun dingin umumnya layak menjadi tempat hidup banyak jenis spesies flora dan fauna. Suhu udara juga bisa mempengaruhi kondisi vegetasi di suatu wilayah. Vegetasi yang terdapat di wilayah tropis, gurun, kutub, dan lainnya yang tidak bisa sama. Setelah itu, kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan tingkat uap air yang terkandung di udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan flora. Ada tumbuhan yang cocok hidup hanya di daerah kering, lembab atau basah. Oleh sebab itu, jenis-jenis tumbuhan bisa dikategorisasikan berdasarkan tingkat kelembapan wilayah keberadaannya. Setidaknya ada 4 jenis yang perlu diketahui, yaitu yakni Xerophyta, tumbuhan yang tahan di lingkungan kering atau kelembapan udara sangat rendah. Contoh bagus. Mesophyta, tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan lembab tetapi tidak basah. Contohnya anggrek dan belawan. Xerophyta, tumbuhan yang cocok hidup di kawasan basah. Contohnya teratai, kodok, dan selada air. Tropiphyta, tumbuhan yang bisa beradaptasi di daerah memiliki musim hujan dan musim kemarau. Tropiphyta merupakan flora khas wilayah iklim musim tropis. Contohnya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Ayo, kita buat diskusi kita ini aktif. Siapa yang mau bertanya mengenai iklim? Ayo kelompok berlabuh. Ayo catat nak ya. Dicatat siapa namanya. Kelompok olah, silahkan tadi angkat tangan. Ini iklim bisa memberikan pengaruh dominan terhadap flora dan fauna. Berikan contoh pengaruh ini. Contoh persebarannya. Oke. Deskripsikan pengaruh air dan angin terhadap persebaran beberapa jenis tumbuhan. Siapa lagi? Saudara ini Tumbuhan yang terdapat di daerah lembab atau basah memiliki daun yang lebar, sedangkan di daerah yang kering terdapat mengapa demikian. Oke. Ada 3 pertanyaan ya. Cukup ya Nak ya. Karena kita lanjut lagi nanti kelompok yang lain. 3 pertanyaan. Sudah mengerti kelompok 2 dan kelompok 3 pertanyaannya? Sudah tahu jawabannya ya? Sudah siap jawabannya? Oke, yang lain dengarkan jawaban temanmu. Kalau menurut kamu ada yang salah, jawabannya boleh kamu sanggah ya. Tapi kalau benar berarti biar kita selesaikan. Oke? Ayo, Ibu persilakan kelompok 2 dan kelompok 3 menjawab dari teman-temanmu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Deskripsikan pengaruh air dan angin terhadap persebaran beberapa jenis tumbuhan.
Jawabannya, air dan angin dapat mengaruhi proses penyerbukan tumbuhan. Dikarenakan penyerbukan dapat dibantu oleh angin atau anemogami, contohnya pada padi dan alang-alang. Penyerbukan dapat dibantu oleh air atau hidrogami, contohnya pada tumbuhan air hydrilla. Bagaimana? Apa masih ada yang kurang mengerti? Kedua kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang berkaitan tentang pengaruh dominan terhadap kesabaran flora dan fauna di Indonesia. Kenyataannya wilayah memiliki iklim ekstrim uniflora dan fauna beragam spesies jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di kawasan tropis. Indonesia merupakan kawasan tropis dan iklim yang berpengaruh merupakan iklim musim kemarau dan musim hujan. Itu berpengaruh bagi setiap hewan yang ada di sana. Seperti yang dijelaskan tadi, ada harimau Sumatera yang bukan hanya bisa tetapi lebih identik hidupnya di Sumatera. Gara-gara iklim di Sumatera adalah iklim tropis dan kawasannya kawasan tropis. Tidak seperti Papua. Area Papua kan kawasannya tidak sebebas sama sabana. Oke, 3 pertanyaan. Yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tumbuhan yang terdapat di daerah lembab atau basah memiliki daun yang lebar, sedangkan di daerah kering berdaun kecil. Mengapa demikian? Jawabannya, jika di daerah lembab memiliki kadar yang tinggi untuk faktor tersebut, maka jumlah air banyak yang menyebabkan daun lebar yang berfungsi untuk lebih cepat menguapkan udara. Sebaliknya, di daerah kering dengan kadar rendah, maka jumlah air sedikit yang menyebabkan daun kecil berfungsi untuk mengurangi penguapan udara. Sekian klasifikasi dari kami, terima kasih. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 bagus sekali jawabannya ya. Pertanyaannya juga bagus. Kita lanjut lebih bagus lagi buat kelompok mengenai edafik dan fisiografi. Langsung buat materi kita bikin. Oke. Kelompok 1, kelompok 4 maju ke depan. 3 orang saja mewakili ya. Karena langsung 2 kelompok. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Siang, Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu faktor edapani. Pertama yaitu faktor edapani. Faktor edapani adalah kondisi tanah yang berpengaruh besar pula pada perkembangan flora dan fauna. Selanjutnya, faktor fisiografi atau heritologi penanaman bentuk permukaan bumi mengaruhi persebaran flora dan fauna. Bentuk bumi dapat membantu agar hewan dan tumbuhan berkembang. Kawasan pegunungan misalnya bisa menghambat penyebaran tumbuhan. Terhambatnya perkembangan vegetasi pada akhirnya berdampak pula pada kondisi fauna. Kami membuka sesi pertanyaan tanya jawab. Ayo. Kelompok 2 tulis nak ya. Namanya sama apa pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 6. 2 pertanyaan aja ya. Oke. Terdapat 6 faktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Terangkan 6 faktor itu yang dapat mempengaruhi. Pertanyaan aja. Bagaimana cara membudidayakan flora dalam faktor tanah tersebut. Dalam faktor tanah tersebut. Oke, kita lanjut. Ayo nak, ayo. Sudah? Diskusikan. Udah bisa dijawab? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya,
Terdapat faktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Terangkan hal. Faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi meliputi tekstur tanah, struktur tanah, keasaman tanah, tingkat kegenduran, mineral organik, zat non-organik, kandungan air tanah dan kandungan udara tanah. Gimana kelompok 2? Sabrina, bagaimana? Jelas. Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara membudidayakan flora dalam faktor tanah tersebut? Faktor-faktor dalam tanah tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kesamaan tanah, tingkat kegemburan, mineral organik dan anorganik, kandungan air tanah dan kandungan udara tanah. Bagaimana kelompok 2? Oke. Ayo ditutup kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami minta. Terima kasih. Ibu simpulkan ya, yang sudah dijawab teman-temanmu tadi sudah benar mengenai yang sudah didiskusikan. Ada berapa faktornya? 4. Kita ulangi yang pertama. Itulah bagian dari kenapa persebaran flora dan fauna tidak merata. Yang 4 ini ya, tadi sudah dijelaskan teman-temanmu dan kamu sudah mengerti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk materi berikutnya, tugasmu di rumah kamu cari referensi di internet mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke? Hai. Hai. Halo. Hai hai hai. Hai halo. Konsentrasi. Ulang. Hai halo. Halo halo. Hai hai halo halo. Oke, masih konsentrasi. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Tutup bukunya. Siapa yang mimpin doang untuk menyelesaikan materi kita, pelajaran kita hari ini? Betul kelas. Santo Yohanes Don Bosco, Doakan kami. Doakan kami. Amin. Amin. Oke, selamat siang anak ibu. Siang.